itulah pemaparan PPT yang telah disampaikan oleh Udin. Untuk selanjutnya maka kita bersama-sama menikmati atau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Udin Fakih, SPD UNPD. Itu musik Calon kepala sekolah tahap 5 tahun 2021 dari SDN musik ini tuh musik di mana suasana perang dunia kedua, Jerman dipukul mundur kalah. Musiknya ini kemenangan tentara US. Iya benar. US ini berparade keliling Berlin. Iya. Bapak tadi bisa nggak suaranya? Ah, Bisa suara nanti. nggak ikut guna. Macem-macem, Mbak. Selama OJT 2, calon kepala sekolah melakukan kegiatan di antaranya 1. Rencana proyek kepemimpinan atau RPK, 2. Kajian manajerial atau KM, 3. Peningkatan kompetensi atau PK. Untuk rencana kepemimpinan dilaksanakan di SD Lengkong Wetan 1, dan untuk kegiatan kajian manajerial dan kajian kompetensi dilaksanakan di SD Magang 2 yaitu SD Lumilajo 3. Tujuan RPK. Dalam kegiatan RPK ini, tujuan yang akan dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan guru di SD Lengkong Wetan 1 dalam penggunaan metode pembelajaran problem basic learning atau PBL. Langkah-langkah RPK. 1. Persiapan. 2. Pelaksanaan. 3. Monitoring dan evaluasi. 4. Refleksi atau hasil. Indikator dari keberhasilan RPK ini adalah 1. Meningkatnya kemampuan guru dalam penggunaan model PBL. 2. Meningkatnya kedisiplinan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Program kegiatan. Meningkatnya kemampuan guru dalam penggunaan model PBL melalui IHP atau in-house training, persiapan PK. 1. Koordinasi dengan Kepala Sekolah Magang 2 SDN Lumilajo 3. 2. Menyusun panduan pelaksanaan PK. 3. Menyusun instrumen observasi. 4. Menyusun instrumen wawancara. 5. Menyusun daftar pertanyaan. 6. Menyiapkan dokumentasi. Hasil dari kegiatan PK: meningkatnya kompetensi calon kepala sekolah serta memperoleh pengetahuan baru terkait dengan 1. Kompetensi kepribadian. 2. Kompetensi manajerial. 3. Kompetensi kewirausahaan. 4. Kompetensi sosial. Dan 5. Kompetensi supervisi. Perkembangan hasil kompetensi tersebut telah dipilih 2 dalam upaya peningkatan kompetensi berbasis analisis kebutuhan pengembangan keprofesian AKPK di sekolah magang 2. Tujuan kompetensi yang akan ditingkatkan tersebut menggunakan 3 alternatif, yaitu 1. Kegiatan berdasarkan hasil AKPK yang paling lemah. 2. Kegiatan berdasarkan hasil AKPK yang lemah. 3. Kegiatan berdasarkan pulang sekolah magang tersebut. Berdasarkan hasil kegiatan dapat disimpulkan RPK yang mengambil tema penerapan model pembelajaran proyek basic learning atau PBL meningkatkan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran di SDN Lengkong Wetan 1 berhasil meningkatkan kemampuan guru dan aktivitas peserta didik. Itu mah. Dari bawah lagi. Persiapan RPK diantaranya 1. Membentuk panitia. 2. Membuat SK panitia dan berita acara. 3. Menyusun panitia. 4.
4. Menentukan narasumber. 5. Menentukan waktu dan tempat. 6. Membuat daftar hadir. 7. Membuat surat undangan peserta dan narasumber. 8. Menyiapkan materi. Dan kajian manajerial meliputi 1. Standar isi. 2. Standar proses. 3. Standar penilaian. 4. Standar kompetensi lulusan. 5. Standar pendidikan dan tenaga pendidikan. 6. Standar pengelolaan. 7. Standar pembiayaan. 8. Standar sarana dan prasarana. Kegiatan kompetensi dilaksanakan di SDN Magang 2, yaitu SDN Lewilaja 3. Demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video untuk kerja yang baru saja kita tonton ya. Untuk yang 3 yaitu tanya jawab. Untuk tanya jawab saya kesempatan untuk 1 orang yang mau bertanya, silakan Bapak atau Ibu kepala sekolah. Siapa? Ada apa enggak? Enggak ada. Tidak ada. Siapa? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanyakan apa faktor utama penyebab kekurangan-kekurangan dalam penerapan model pembelajaran problem based learning ini. Misalkan kita melakukannya itu apa maksudnya ya, kegagalan atau itunya tidak terlaksana dengan baik dalam model pembelajaran problem based learning. Ya, itu ya pertanyaan yang disampaikan. Apakah dampak barangkali ya? Ya, dampak. Faktor sehingga menjadi penyebab Kegagalan. dalam Bu Aing orang. Tidak tersampainya ya proses pembelajaran memakai metode PBL ya Pak. Jadi kurang terlaksananya, kurang hasilnya gitu ya. Tidak memuaskan hasilnya. Nah itu mungkin Pak karena PBL ini sebagian besar dititik beratkan pada pembelajaran sains antara matematika dan IPA, itu sebagian besarnya ya Pak ya, karena merupakan pembelajaran daya pikir tingkat tinggi Pak. Jadi dari mulai ada permasalahan sampai misalnya menemukan dan akhirnya bisa mempresentasikan seperti itu. Jadi kebanyakan tidak semua guru bisa melaksanakan memakai metode PBL. Terus mungkin yang kedua itu ketidaksesuaian Pak. Misalnya pelajaran IPS misalnya atau bahasa Indonesia memakai metode PBL itu kebanyakan nggak bisa, tidak sesuai penerapannya. Karena PBL itu sebagian besar dititik beratkan pada sains, penemuan, eksperimen sistemnya. Jadi dari mulai permasalahan yang diberikan sampai dia bagaimana caranya dan sampai menemukan, akhirnya sampai dia mengetahui dan bisa melaksanakannya seperti itu untuk PBL. Jadi untuk pelajaran-pelajaran yang lain barangkali itu ketidaksesuaiannya Pak bisa terjadi karena tidak sesuai apa yang diajarkan dengan metode yang dipakai, itu mungkin yang tidak bisa diterapkan tidak bisa diterapkan pada semua bidang studi untuk PBL ini. Mungkin itu Pak jawabannya. Ya. Terima kasih. Barangkali ya jawaban dari Budin.
pertanyaan. Oke, kita sama-sama belajar ini. PPL, Discovery, CPL. Kalau kita pengennya malam ini CPM ya. Kayak tidurnya nyak. Model project itu bisa untuk semua jenis mata pelajaran. Kalau yang eksak itu biasa menggunakan pendekatan namanya STEM. STEM itu science, teknologi, engineering, and maths. Itu STEM ya, pendekatan STEM. Itu lebih mendekati kepada pelajaran mapan eksak. Iya, karena science, teknologi, engineering, and maths. Jadi STEM itu lebih mendekati ke pembelajaran eksak. Tapi kalau seperti PBL, project based learning, apalagi tadi Discovery, Inquiry, CTL, Jigsaw, snowballing dan seterusnya, itu bisa untuk semua. Itu yang pertama. Oke Bapak Ibu, pendekatan seperti ini Bapak dan Ibu kepala sekolah harus betul-betul bisa menggerakkan kepada para guru berani mencoba menggunakan berbagai macam pendekatan pembelajaran. Jadi berani ini penting. Sementara berani itu kan Ini sama lumayan ada yang mulai berani itu kan nggak gampang ya. Berani menggunakan variasi pembelajaran. Jadi nanti gerakan itu bisa. Kalau gagal gimana? Gagal itu yang wajar. Guru ngajar menggunakan metode tertentu, gagal itu hal yang wajar. Tapi terus-menerus ketika digunakan dan mencoba berbagai macam variasi metode pembelajaran, nanti guru akan menjadi terbiasa dan menjadi hebat dengan sendiri. Menjadi terbiasa menggunakan variasi metode pembelajaran. Kira-kira Bapak dan Ibu ketika setelah kita belajar bersama-sama selama 3 bulan ini, berani nggak menggerakkan Bapak dan Ibu guru sekolah? Iya, karena yang kita bahas terutama di presentasi ini kan kebanyakan kaitannya dengan metode pembelajaran. Iya. Meningkatkan prestasi. Pokoknya jangan takut gagal gitu ya. Apakah Pak Wahyu pernah gagal? Oh, berkali-kali gagal komitmen perbaiki, gagal lagi coba, gagal lagi, dan akhirnya sudah ada masalah. Ternyata kita bisa menikmati dengan termasuk tadi yang diceritakan Bu Hentin tentang curhat tentang daerah yang anak-anaknya apalagi usaha batu tadi Bu. Pak Wahyu mencoba itu batu alam. Jadi batu alam itu kalau di Cirebon ada batu Palimanan, batu candi, batu kapur. Kalau di Tulungagung itu ada batu apa namanya marmer. Kalau di daerah Gunung Kidul ada batu kapur yang putih itu dan seterusnya, macam-macam batu. Pak Wahyu tahu persis banyak kaitannya dengan variasi batu. Termasuk finishing. Pak Wahyu sedikit banyak menguasai tentang 9 jenis finishing yang ada di pernah mencoba gagal, terus perbaiki nanti sampai memilih 19 karyawan jumlahnya 8. Banyak nggak? Banyak sekali. Banyak. Setelah 800 orang, sangat tinggi sekali.
jatuh lagi. Ternyata kita bisa menikmati. Yang terpenting kita berani mencoba, dan meletakkan segala sesuatu bukan di hati, meletakkan di tangan. Termasuk jabatan Bapak dan Ibu sebagai kepala sekolah. Itu nanti akan perbaiki terus. Tapi kalau ketakutan itu muncul, wartawan datang takut, maka Bapak dan Ibu nggak akan bisa bekerja dengan cara yang baik. Bersihkan pikiran, good mind, good heart, dan good will untuk perbaikan kita semua. Gitu ya. Terus perbaiki. Berani mencoba, berani melangkah. Jangan takut. Berani mencoba dalam bidang apa? Termasuk kalau Bapak dan Ibu adalah bidang pendidikan. Ya, Pak Wahyu kan terlanjur ya, terlanjur di bidang pendidikan bersama di bidang bisnis gitu ya. Otomatis dua-duanya harus ada. Oke, itu pelajaran yang terbaik. Ambil. Intinya jangan takut, gagal. Penggunaan metode pembelajaran yang kita lakukan di kelas, jangan takut gagal. Sampaikan ini kepada guru dan variasi-variasi, perbaiki terus. Sebagaimana kita belajar kali ini, Pak Wahyu mencoba untuk berbagai macam model ketika bersama dengan Bapak dan Ibu. Mungkin di kelas lain modelnya tidak seperti ini. Betul nggak? Betul. Kita ada model U yang beda dengan kelas-kelas yang lain. Ini sebuah metode. Betul nggak? Ya. Kemudian di kelas lain bisa jadi hanya presentasi, kemudian tidak ada tambahan seperti ini. Maka lebih cepat selesai kan ya. Tapi kita mencoba dengan seperti ini karena saya merasa mumpung ini ketemu, bisa jadi nanti saya tidak termasuk dalam, kalau dalam khasanah ilmiah itu ada kalimat kejahatan ilmiah, gagasan itu hanya untuk milik sendiri dan tidak disampaikan. Maka kepunyaan ibu sampaikan kepada guru. Pak Diding punya di sini, sampaikan kepada guru. Guru nanti akan sampaikan kepada anak. Terus dan ini nanti akan menjadikan majalengka akan percepatannya, akselerasinya akan semakin nyata. Percepatan peningkatan kualitas. Pak Denny punya keahlian di bidang IT itu. Ketika menyampaikan kepada orang lain, apakah nanti Pak Denny akan berkurang ilmunya? Tidak sama. Semakin tajam. Ada banyak hal yang perlu dibenahi oleh kita sendiri terhadap apa yang sudah kita lakukan. Itu mungkin nanti terlalu panjang Pak Wahyu menyampaikan, dan kita tadi siang sore juga diminta maksimal jam 9.30 ya. Sekarang 9.38 karena 8 menit, dan sekarang selesai. Terus dari laporan ini nanti pegang lagi Bapak dan Ibu. Kalau diizinkan saya minta satu dulu. Yang itu aja di bawah. Saya Mengilik dong. Oh, yang itu dia mau. Yang satu yang terbagus. Yang sudah dibaca Pak Wahyu yang terbaik. Kira-kira yang siapa? Pak Memen. Saya pengen Pak Didi. Pak Didi siap. Saya mohon izin minta aku dulu untuk saya bawa ke sini. Gitu. Dan yang punya Pak Didi menginspirasi Pak Wahyu, menginspirasi untuk nanti bisa disampaikan kepada orang lain tentang bagaimana sistematika penulisan sebuah laporan yang kurang dikit-dikit itu ya hal yang gitu. Cukup. Terima kasih, dan nanti di yang atur bukan Pak Wahyu tapi kelas ya, di komitmen kelas modelnya dirubah lagi, silahkan Ditata sedemikian bagus. karena satu orang hanya punya satu meja.
Ya, ya kan? Sekarang 20. Ini kan 10 kalau begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dari 9. Sama Nasuki laptop. Oke gitu? Berdasarkan absen ada. Sama-sama. Halo. Siap Pak, siap. Apapun yang disampaikan Pak Oyu, tidak ada niatan apapun. Hanya untuk kita dalam bersama. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak ya. Ya sudah. Alhamdulillah rangkaian presentasi terakhir Titin menutup rangkaian kegiatan presentasi di ST2 hingga malam Peserta yang terakhir, mohon jam maaf. 9.40. Waalaikumsalam. Selesai. Baik, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.